Saya Bidan Hoza yang akan menemani Sobat Adiatma dalam episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema tentang hormon kacau, promil mandek, kenali masalah endokrin. Dan tentunya saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Muhammad Irsam, SPOG, Subfertilitas Endokrinologi Reproduksi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam garis dua. Salam garis dua. Terima kasih, dokter, untuk sudah meluangkan waktunya untuk berbagi info dan pengalaman pada episode kali ini. Dokter, sebelum masuk ke tema nih, saya penasaran. Dalam praktek sehari-hari, apakah memang banyak pasien-pasien promil yang ternyata masalah utamanya ada di hormon? Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Saya sapa dulu sahabat Adiatma, pejuang garis dua, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang melihat acara ini. Ya, jadi pertanyaan itu sangat baik sekali. Apakah sering? Ya, seberapa jauh kah atau berapa persen kah? Jadi itu banyak sekali penyebab dari hormonal. Ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya hanya gangguan kecil sedikit itu mudah kita atasi dan bisa segera hamil dengan spontan. Cuman permasalahannya adalah kadang-kadang itu tidak apa-apakan, ya. Hanya dianggap suatu hal biasa sehingga waktu menjadi panjang sehingga sampai bertahun-tahun terdapat infertilitas. Ya. Dimana di sini kita katakan infertilitas itu apa sih? Ya. Jadi infertilitas itu adalah dimana pasangan suami istri ya setelah menikah kurang lebih 1 tahun, kemudian tidak menggunakan KB. Ya, hubungan seksual secara teratur, ya. Tapi tidak hamil juga. Iya. Nah, ini kita katakan infertilitas. Ya. Okay. Nah, terus untuk hubungan teraturnya juga dipertimbangkan. Jangan, ya dok, saya teratur setiap bulan 1 kali. Ya, repot juga ini. Karena masa subur itu kan butuh waktu. Ya, paling nggak dalam waktu 1 minggu itu masa suburnya. Kita bisa berhubungan di waktu masa subur itu paling nggak 2-3 kali dalam 1 minggu. Dalam nah, 1 minggu. Mungkin kan. Tapi kalau misalnya, dok, saya teratur sebulan sekali, ya kita juga pertimbangkan itu. Ya. Nah, kemudian faktor hormonal itu banyak, jadi banyak sekali. Jadi misalnya dari contohnya gangguan hormonal ya, haidnya nggak teratur. Atau katakan haid dalam 1 bulan itu bisa 2-3 kali, ya, atau tidak haid-haid, ya, seperti itu kondisinya. Sehingga kondisi ini itu disebabkan biasanya oleh hormonal. Seperti itu. Dan itu mungkin banyak sekali di pejuang garis dua seperti ini. Seperti itu. Wah, menarik sekali, dokter. Jadi buat Sobat Adiatma yang sedang menjalani program hamil, sedang merencanakan kehamilan, atau sekedar ingin lebih memahami kesehatan hormon, tetap bersama kami sampai akhir ya. Yang ingin bertanya-tanya bisa langsung komen di kolom live chat. Dokter, yang dimaksud hormon endokrin itu apa sih, dok? Dan mengapa perannya sangat penting dalam program hamil? Ya, jadi hormon endokrin itu gini. Jadi dia tubuh itu mengeluarkan satu hormonal, tapi tidak ada saluran yang khusus spesifik. Ya, nah kemudian contohnya apa? Misalnya hipotalamus, hipofise, ya, kemudian kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, ya, seperti itu. Nah itu dia menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan. Ya, bukan hanya untuk sekedar kehamilan saja, tapi faktor-faktor yang lain banyak. Ya, kita bicarakan saja tentang kehamilan, ya kita berbicara tentang faktor-faktor hormonal di fertilitas ya. Misalnya hipotalamus, hipofise itu ada FSH, LH, ya, growth hormone dan sebagainya. Kemudian di tiroid, ya, kita lihat di situ apa namanya hormon T3, T4, ya, dan seperti itu, dan juga adrenal, ya. Seperti itu. Nah itu yang kita evaluasi. Nah, salah satunya adalah misalnya gangguan dari FSH misalnya gitu ya, atau gangguan dari endokrin yang lain misalnya kayak estrogen, progesteron itu yang harusnya mereka itu berirama. Jadi berbarengan naik turun kemudian haid gitu ya. Nah, itu juga gitu sama. Jadi dia berirama seperti itu. Nah, kalau ada salah satu yang tidak sesuai dengan irama ini, maka akan mengganggu haid tersebut. Contoh misalnya salah satunya adalah gangguan di estrogen misalnya. Karena estrogen dia naik ya, terus dia setelah itu mentok turun sampai habis menjadi haid ya. Nah ini dia nggak naik turun seperti itu, tapi dia naik terus dia bertahan terus. Nah saya akan pernah haid tuh. Nah kira-kira seperti itu contohnya ya. Jadi itu yang kita perbaiki.
juga berhubungan dengan bagaimana pertumbuhan dari endometriumnya. Itu juga harus sama. Jadi kalau endometriumnya dia bertumbuh hormonal bagus, dia akan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan dari endometrium. Di mana fungsi endometriumnya salah satu nanti untuk hamil, dia tempat menempelnya calon janin di situ. Ya. Nah, kemudian juga untuk telurnya, indung telurnya, ya, dia berkembang nggak? Jadi kalau indung telur itu kan kita melihat indung telur itu karena di kiri ya, kita bisa mengevaluasi dengan USG transvaginal. Kita akan melihat harusnya di indung telur itu ukuran telurnya atau folikelnya itu bervariasi. Dari yang paling kecil, dia besar sampai akhirnya dia pecah untuk terjadi ovulasi seperti itu. Nah, yang terjadi misalnya pada PCOS misalnya, polikistik ovary ya, di mana indung telurnya itu banyak, lebih dari 10 sampai 20 mungkin. Tapi ukurannya sama. Jadi ukurannya kira-kira sekitar 0,5, 0,6, 0,7. Tidak ada yang lebih dari itu. Nah, ini kita sebut dengan PCOS. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Menarik sekali nih, Dok. Terus ini biasanya dokter, keluhan apa sih yang pertama kali membuat pasien datang untuk periksa ke dokter? Ya. Untuk kalau pasien infertilitas, ya biasanya keluhan adalah, "Dok, saya sudah menikah tapi nggak hamil-hamil." Nah, di situ baru kita membuka pembicaraan. Loh, pertanyaan yang saya utarakan pertama adalah haidnya teratur. Nah, gitu kan. Haidnya teratur. Kalau teratur ya alhamdulillah. Nah, gitu kan. Nah, kalau teratur berarti kemungkinan hormonal itu minimal. Nah, kita lanjut yang lainnya lagi. Ya. Nah, misalnya apa? Kita lanjut dengan pemeriksaan yang lain, misalnya pemeriksaan rahimnya. Nah, kita butuh di sini adalah pemeriksaan dari USG abdominal. Nah, kita cek di situ apakah rahim bagus. Ya, ukuran normal itu kan kira-kira sekitar 7 sampai 8 cm ya. Baik, alhamdulillah kalau nggak ada masalah. Kalau misalnya kok ada kista, ada miomnya misalnya. Oh, ada miom, ada kista. Nah, kita perbaiki itu dulu. Ya. Nah, kemudian untuk mengevaluasi indung telur tadi, kita butuhkan lagi adalah memang USG transvaginal. Nah, USG transvaginal juga usah takut, ya, karena memang itu tidak sakit, ya, karena memang ukuran kecil ya. Kira-kira jempol saya nih, nggak sampai mungkin. Itu masuk dalam vagina, probe-nya. Nah, kita akan melihat lebih detail dengan USG transvaginal bagaimana ukuran dari indung telurnya. Kita bisa mengukur ada berapa jumlah dari folikelnya, kemudian ukuran dari ovarium itu seberapa. Kita bisa mengevaluasi. Kita juga bisa melihat ukuran luas dan dan isinya dari ovarium tadi. Seperti itu. Masya Allah, menarik sekali Sobat Adiatma. Ini ada pertanyaan lagi, dokter. Seberapa besar pengaruh ketidakseimbangan hormon terhadap kesulitan mendapatkan kehamilan? Ya, kalau saya bilang ini sulit sekali. Sulit sekali, Mas. Karena begini, begitu dia gangguan haid, misalnya dia haidnya terlalu sering, sebulan 2-3 kali, kemudian atau tidak haid, artinya kita melakukan hubungan seksual pun percuma. Kalau pengen punya anak, karena apa? Telurnya nggak pecah kan? Telurnya nggak ada yang keluar, artinya sperma nggak ada, tidak membuahi ovariumnya, telurnya, seperti itu. Nah, itu yang bikin hamil-hamil kan di situ. Jadi folikelnya tidak pecah, folikel tidak keluar, folikel tidak ovulasi. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, sehingga akhirnya kesulitan hamil itu di situ. Nah, baik itu yang sebulan 2-3 kali haid, ataupun tidak haid sama sekali. Ataupun kalau misalnya seperti PCOS, dia haid tetap biasa, ya, tapi tidak ada telur yang keluar. Nah, seperti itu kan ada yang seperti itu juga. Nah, jadi itu luar biasa pengaruhnya. Jadi hormonal itu betul. Jadi hormonal itu dipastikan dulu. Jadi kalau misalnya dengan kita di obgyn yang fertilitas, pertama kita standarkan haidnya dulu. Dia haidnya diteratur dulu. Kita memberikan obat-obatan atau hormonal yang kita berikan waktunya kurang lebih 3 bulan. Ya, kita kembalikan prosesnya. Nah, kemudian juga nanti sambil dievaluasi kita lihat bagaimana ukuran dari sel telur tadi, dan juga kita evaluasi juga bagaimana ketebalan dari endometriumnya. Ketebalan endometrium. Nah, jadi itu kita kita seimbangkan semuanya, ya kan? Telurnya ada tapi endometrium tipis ya, sama aja, nggak bisa hamil juga, nggak bisa nempel juga kan? Jadi kita pertimbangkan itu. Jadi endometrium itu nanti tempatnya dia menempel. Nah, kalau telur tadi, folikel tadi itu adalah bagian dari telur yang keluar, yang akan
kalau saya lebih senang mengatakan pernikahan ya antara pernikahan. sperma Ya, dengan ovulasi dengan dengan telur tadi ya. Tadi pernikahan gitu. Bukan hanya manusia saja. Nah, jadi sebetulnya begini, inti pernikahan itu sebetulnya adalah pertemuan sperma dengan telur. sel telur. Nggih. Bukan hanya sekedar pertemuan penis dengan vagina, vagina. gitu Oh, kan. Inti kan di situ kan. Iya, iya, Nah, iya. makanya kan tidak boleh juga misalnya kita melakukan Iya. inseminasi atau Iya. kita melakukan bayi tabung gitu Iya, kan. ha. Bukan orang yang pasangan, kita nggak boleh. Boleh. Seperti itu. Iya. Jadi di Indonesia sangat ketat sekali kita Iya, menjaga benar. itu. Menjaga. Karena inti dari pernikahan adalah pertemuan antara telur dengan sperma tadi nggih, Dok. gitu. Masya Kan kalau misalnya kita inseminasi atau kita melakukan bayi tabung, kan nggak ketemu penis dengan vagina. Iya, benar dokter, benar sekali. Kan gitu. Ya. Iya. Jadi itu yang kita pertahankan dari dokter Obgyn yang Iya. fertilitas itu seperti itu. Kita tetap menjaga, tetap agama tetap kita jaga. Iya, tetap. Ya, Iya. seperti itu. Mungkin ada pemirsa yang sedang mengalami haid tidak teratur dan sedang program hamil. Kapan mereka perlu memeriksakan diri ke dokter, Dok? Iya. Jadi segera saja. Segera saja. Jadi kalau misalnya kita menikah dari awal memang tidak teratur, mungkin sebelum menikah sudah dikonsultasikan dokter kandungannya, atau setelah menikah langsung dikonsultasikan. Ya. Ya, untuk apa? Untuk kita jangan sampai jatuh ke infertilitas. Jadi infertilitas kan 1 tahun. Iya. Nah, begitu Setelah kita, menikah gitu. iya betul. Kalau udah seperti itu langsung saja kita perbaiki dulu haidnya, kita teraturkan dulu haidnya, ya. Kemudian kita coba hamil spontan dulu. Ya, jadi tidak harus dengan perbantuan gitu ya. Perbantuan, gitu. Jadi bagian caranya bisa hamil spontan ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya 2-3 kali kita melakukan itu tidak ada dievaluasi, tidak ada perkembangan, boleh kita lakukan inseminasi. Seperti itu. Ya. Nah, inseminasi bisa kita evaluasi juga. Tapi kalau misalnya itu gangguannya memang betul-betul yang menyebabkan kesulitan hamil karena saluran tubannya, lah itu mungkin baru kita menindaklanjuti ke bayi tabung. Bayi seperti tabung. itu. Wah, bayi tabung. Sampai bayi tabung ya, Dok. Kapan pasangan yang sedang program hamil perlu curiga bahwa masalahnya mungkin berasal dari gangguan endokrin tadi, Dok? Ya, yang jelas yang paling gampang adalah mengevaluasi dari haid tadi tuh. Haidnya. Ya, haidnya teratur, tidak, kemudian kok sering terlambat haidnya, kok biasanya bulan sekali, ini kok 2 bulan sekali atau 1 bulan setengah sekali, atau bahkan 3 bulan sekali gitu kan. Itu kan misalnya udah didirikan tuh. Kalau pasangan suami istri begitu terlambat haid kan, lah setiap hari ngecek tuh, ngecek tes hamil nggak, sama deg-degan ya aku sih ya kan seperti itu kan. Nah, kok nggak hamil juga, lah segera aja. Jadi kondisi itu yang paling kita evaluasi adalah memang dari segi haidnya. Dari segi haidnya Nah, harus dievaluasi setiap bulannya. Tapi jangan lupa juga ya, kalaupun kondisi istrinya seperti itu, bukan berarti suami tidak bermasalah. Ini penting ini, karena di masyarakat kita ini begitu udah hamil, itu yang tertuduh adalah istrinya. Si perempuannya, gitu si istrinya. Itu yang nggak boleh. Ya. Itu harus dua-duanya. Walaupun seperti itu kondisinya, istri kita periksakan, suami juga kita periksakan. Karena pemeriksaan standar dari infertilitas adalah dari suami hanya 1 sperma. Ya, sebenarnya apa yang dilihat? 1, ya, bagaimana jumlahnya cukup apa tidak. Yang kedua adalah motilitasnya atau kecepatan dari sperma itu jalan lurus seperti itu gitu ya. Nah, kan ada juga yang muter-muter aja tuh, ya kan, nggak sampai ke tempat ya. Ada yang ketiga adalah morfologi. Morfologi itu adalah bagaimana gambaran anatomis dari sperma. Yang benar kan, yang bagus. Ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya. Nah, kadang-kadang kepalanya 2, lehernya 1, ekornya 1, ya kan? Gitu. Atau kepalanya 1, lehernya 1, ekornya 2. Atau kepalanya ada, lehernya ada, ekornya muter-muter toh, atau nggak lurus gitu ya. Sebenarnya bisa. Jadi itu dievaluasi juga. Berarti kalau kita ada pasien yang mau program hamil yang diperiksa bukan hanya istrinya saja, tetapi si suaminya juga harus ikut diperiksakan gitu, dokter. Dokter, kalau untuk jadwal pelayanan dan konsultasi untuk dokter Irsam? Ya, jadi kalau saya di sini, ya, saya setiap hari ada di rumah sakit. Ya. Cuman untuk poliklinik, memang itu ada jam khusus. Ya. Untuk ya di Nusa Indah, ya, itu yang katakan pavilion gitu, itu setiap Kamis. Setiap hari Kamis. Setiap Kamis dari jam. Untuk jamnya?
8 Jam sampai 8 jam sampai 11. jam 11 nih. Catat Ya, nggih. ya. Yang kedua, Kalau yang mau konsul sama dokter ya, Ihsan nggih. Untuk yang hari kedua, Jumat hari Jumat. itu untuk reguler. Oh, untuk poli reguler Ya, gitu. reguler itu dari BPJS dan sebagainya, Ya. umum juga bisa sih. Nggih. Ya. Kemudian itu dari jam 8 sampai jam 11 juga. Jam 8 sampai jam 11 juga. Ya. Berarti untuk dokter Irsam di RSUD Dr. Adiatma ada hari Kamis sama hari Jumat. Ya. Oke. Tapi juga ada yang Iya. sore, ini kita baru buka nih. Oh, baru buka nih. Bulan Wah, Juli. keren. Iya. Bulan Juli kemarin dari tanggal 1 Juli sampai dengan sekarang ini, ya baru hampir sebulan. Iya. Kita buka sore juga. Oh, ada poli Jadi, sore nggih. Pavilion Nusa Indah juga ada, Iya. reguler juga ada. Reguler juga ada. Ya, Terus setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat. sampai dengan Jumat. Masya Nah, Allah. itu jamnya dari jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Jam 5 sampai jam 7 malam Betul, setiap hari, Senin betul. sampai Sampai dengan hari Jumat. Jumat. Wah, yang Monggo, mau konsultasi silakan, ya. sama dokter Irsam, monggo bisa langsung datang di Rumah Sakit Dr. Adiatma atau bisa konsultasi langsung via Ya. WA gitu, dok. Via Ya, telepon. jadi begini buat sahabat Adiatma, pejuang garis 2 Iya. dan juga pemirsa yang lainnya, kadang-kadang pasien juga untuk DM di sini agak Kesulitan, nggih. karena mungkin itu sangat pribadi, Ya, sehingga takut dibaca orang Ya. lain, maka saya menyediakan langsung di nomor handphone saya. Ya, silakan dihubungin di 0812 290 6637. Di sini saya akan jawab langsung Iya. kalau memang itu sangat pribadi yang sulit untuk diungkapkan. Ya, nah Iya. nanti kita akan diskusikan. Nanti kita akan ketemu, kita janjian ketemu di hari apa, di mana, monggo silakan. Saya akan bantu nanti. Ya, oke. Ayo Sobat Adiatma yang pengen program hamil bisa langsung chat dokter Irsam nggih. Tadi nomornya sudah disebutkan. Apa namanya di Rumah Sakit Adiatma kayaknya ada program baru nih, Dok. Ya. Si Buah Hati. Telah hadir inovasi Si Buah Hati di Rumah Sakit Adiatma. Apa sih Si Buah Hati itu? Yaitu layanan baby newborn gratis, dokter. Yang dapat benefitnya pasien yang lahiran di Rumah Sakit Adiatma mendapatkan benefit 1, bisa mendapatkan akta kelahiran, 2, pembaharuan kartu keluarga, yang ketiga nomor kepesertaan BPJS nomor kepesertaan BPJS, yang keempat dapat kartu identitas anak, yang kelima surat kelahiran, dan yang keenam tentunya foto si bayi tercinta. Dan untuk persyaratannya yaitu ada nama bayi, KTP orang tua, terus kartu keluarga, buku nikah, surat keterangan lahir, dokumen asli, serta nomor telepon. Jadi yang pengen lahiran bisa langsung datang di Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Bisa pakai BPJS ataupun umum gitu. Ya, jadi di sini untuk yang bayi itu, kalau dengan saya operasi misalnya, Oh, operasi, ya, oke. itu Terus? pada saat operasi kita fotokan. Wah, Masya Allah. Jadi keren begitu bayi saya lahirkan, siap bagus baik, saya fotokan dengan dengan ibunya dan saya dan bayi Iya. itu berbarengan. Oh, Masya Allah. Seperti Keren itu. sekali bisa. Jadi nanti si ibu punya kenang-kenangan. Iya, Ini, betul. Kalau sesar begitu ya, jadi ibu, bayi masih baru kan masih berdarah-darah Iya, tuh, iya. ya masih asli Masih gitu. asli, gitu. Belum dia apain, itu langsung kita foto. Itu dengan saya ya, Iya. dengan yang lainnya juga mungkin bisa seperti Bisa itu. seperti itu. Tapi yang jelas nanti di bangsal, bayi akan setelah didadani baru di foto juga bisa seperti itu. Berarti sih punya kenang-kenangan sama ini dokter yang membantu lahiran. Ya. Iya betul. Dokter, ini ada pertanyaan dari Sobat Adiatma nih, Dok. Seberapa besar sih dokter pengaruh berat badan, baik terlalu kurus maupun obesitas terhadap hormon reproduksi? Iya, jadi itu sangat berpengaruh. Contohnya seperti misalnya obesitas. Obesitas. Ya, obesitas itu di mana kondisi lemak itu berlebihan, sehingga lemak tadi itu bisa dirubah oleh tubuh menjadi hormonal melalui proses namanya aromatisasi. Aromatisasi. Ya, jadi lemak tadi itu berubah menjadi estrogen. Ya. Sehingga estrogen itu jadi tinggi sekali. Yang tadi saya bilang dia berirama, naik turun haid gitu ya. Ini enggak lagi. Dia akan naik terus bertahan di atas Flat gitu, oke. flat tinggi Oke, begitu. Nah, sehingga nggak haid. Dan ini sering banget dialami oleh ibu-ibu yang memang berat badan tinggi atau BMI tinggi atau katakanlah ke obesitas gitu ya. Ya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, usahakan kalau kondisi seperti ini, Ya. ibu sekalian diturunkan berat badannya. Berat badannya diturunkan. Nah, turunkan berat badan gimana caranya? Satu, minimal karbohidrat. Yang kedua, ya. memang jadi secara teoritis, dimana kalau kita mau
menurunkan berat badan itu antara yang dibutuhkan oleh tubuh Ya. dengan masukan karbohidrat itu harus lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Oh, gitu. Jadi kalau kebutuhan kita 2.000 atau 2.500, masa yang masuk cuma 1.500 atau 2.000 aja. Jangan tadi kan terbalik. Iya. Yang dibutuhkan cuma 2.000, yang masuk 5.000. 5.000 kebanyakan gitu. Seperti itu. Over gitu. Ya. Jadi usahakan tadi minimal karbohidrat. Bukan nggak boleh ya, tapi minimal karbohidrat. Minimal. Nah, kemudian satu lagi yang penting, ya. mindset harus dirubah. Apa itu, Mindset Dok, yang harus untuk diubah? Nggih? pengen kurus tadi. Oh, pengen kurus harus. Selama ini, Ya. ya mungkin kita nggak pernah lapar. Ya, Ya. dengan adanya kita melakukan diet, pasti Diet. ada rasa lapar kan. Ya. Nah, kadang-kadang kita panik. Ah. Begitu lapar, ya dalam mindset kita, saya butuh makan. Maka dalam pikiran saya, begitu saya lapar, saya mau nasi padang, Mau nasi padang. saya mau enak gitu, soto, Dok. Wow, mantap. ya kan? Saya mau steak, ada sebagainya. Ya. Apapun akan dalam pikiran kita. Ya. Sehingga itu berulang-ulang, begitu lapar, berulang lagi, sehingga asam lambung itu akan meningkat. Oh, ya. Dengan meningkat asam lambung, perut makin nggak karuan-karuan sakitnya. Iya, benar gitu. Perihnya kan. Iya. Nah, sehingga akhirnya menyebabkan segera mau makan, apa yang ada dalam pikiran kita itu keluar semua. Nasi padang. Mindsetnya dirubah. Iya, mindsetnya harus dirubah. Nah, gimana? Satu, pertama begitu lapar, ya, alhamdulillah saya lapar. Oh gitu, alhamdulillah saya Ya, lapar ya. gitu. Alhamdulillah saya lapar, artinya apa? Nih saya kekurangan nih, Ya. ya, maka saya pengen kurus. Oh gitu, mindsetnya gitu. Ya, nah pengen kurus, pengen punya anak, dengan berat badan saya turun seperti itu. Sehingga kalau kita udah mindsetnya seperti itu, Ya. begitu dirasakan lapar, jawabannya seperti itu, maka asam lambung nggak akan berkurang tuh. Oh, ya, Kalau berkurang minimal. minimal gitu. Ya, jadi sehingga perut tuh nggak akan keroncongan lagi. Nah, gitu kan? Nah, itu seperti itu. Jadi, alhamdulillah lapar, alhamdulillah lapar itu bagus. Ya, saya pengen punya anak, saya pengen haid teratur, sehingga itu muncul di situ. Nah, sehingga nggak akan muncul dalam pikiran, aduh padang, nasi padang. Nasi padang enak gitu. Dok. Jadi seperti itu. Jadi selain tadi ya, selain saya dikatakan minimal karbohidrat, ya gimana caranya minimal masukkan sedikit. Tapi kalau mindset nggak berubah, nggak bakalan berubah. Nggak bakalan berubah gitu. Harus kuatkan. Iya. Karena nafsu itu kan makin kencang banget. Iya. Semakin lapar nafsu makin kencang. Iya, Nah, tapi kalau dia ini, begitu kita mindset dirubah, nafsu akan teredam dengan sendirinya. Oh gitu baik. Seperti itu. Ya, jadi harus seperti itu. Kalau nggak susah sekali untuk menurunkan berat badan. Ya, Benar, Dok, jadi benar, mindsetnya harus dirubah. Harus dirubah. Begitu lapar, alhamdulillah saya lapar. Saya pengen punya anak. Begitu Nah. Ibu ya, harus semangat ya. Harus kuatkan mindset tadi. Terus ini ada pertanyaan lagi dokter. Kapan seseorang perlu curiga bahwa dirinya mengalami gangguan hormon? Ya, jadi kalau seperti itu banyak macam hormon ya. Ya, Yes. satu-satunya memang dari haid tadi, Haid, ya. ya. Atau mungkin ada gangguan dari tiroid, hipertiroid misalnya. Jadi matanya itu mulai membesar, obsoftalmos misalnya, jadi Ya. kayak seperti orang melotot gitu Ya, ya. Terus nadia kok tinggi terus. Harusnya 90, 80 gitu ya, ini kan di atas 100 Nadinya di atas ya. Jadi secara metabolis dia kan tinggi sekali ya seperti itu. Nah, kita akan evaluasi seperti itu. Ya, tapi yang jelas kalau di kandungan, di evaluasi hormon kandungan dulu. Nah, begitu dia ada hipertiroidnya, kita akan konsultasikan juga ke dokter penyakit dalam. Ke dokter penyakit dalam. Nah, kita evaluasikan untuk diminimalkan. Ya, jadi begitu ada yang dirasakan tidak nyaman, coba dah. Seperti itu. Kalau haidnya gangguan haid, segera gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, Oke. Banyak DM yang masuk ini dok. Kayaknya tema kali ini menarik sekali dok. Dokter, kalau memang ditemukan gangguan hormon, apakah masih bisa hamil secara alami dokter? Alhamdulillah itu bisa sekali ya. sekali, Jadi nggak usah khawatir sejawat teman Sobat Adiatma untuk pejuang garis 2 itu bisa sekali. Jadi kita bisa intervensi dulu hormonalnya selama 3 bulan. Biasanya 3 bulan itu kita intervensi hormonal, itu kembali lagi hormonalnya. Karena sel telur itu berubah, itu proses perjalanan dia dari dia dibuat sampai dengan dia muncul ovulasi kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Nah, maka kita akan memberikan support hormonal itu selama 3 bulan untuk mengembalikan kembali dia punya telur yang tadi itu. Nah, insya Allah bisa. Jadi setelah dievaluasi, kita regulasi haid kurang lebih 3 bulan, insya Allah haidnya spontan lagi, normal, insya Allah segera bisa hamil. Ya, tapi kalau misalnya itu hubungannya dengan berat badan, segera turunkan berat badan dulu. Harus turunkan dulu kita di obesitas ya. Sama juga akhirnya obesitas itu juga nyumbang PCOS gitu. PCOS, nah, jadi buat wanita yang ingin hamil, pertahankan berat badan yang ideal dulu.
Tapi kalau misalnya memang dia besar, diturunkan secara perlahan, bertahap. Buatkan tadi apa tuh mindset. Ya, mindsetnya itu penting sekali, ya, gitu. Masya Allah. Ada lagi nih dok, terakhir nih dok kayaknya dok. Dokter, tips dong sederhana agar hormon tetap sehat dan peluang hamil meningkat. Apa saja nih dok tips-tipsnya dok? Iya, jadi tipsnya sederhana sebetulnya. Jadi bagaimana bisa teratur haidnya ya, satu, usahakan makanan sehat ya. Makanan sehat. Ya, artinya tidak banyak banget yang makanan yang atau minuman yang dengan diolah, ya, diminimalkan, ya. Kemudian junk food itu dihindari ya dok ya. Diminimalkan. Kemudian juga berat badan ya, berat badannya juga sama, diusahakan standar, ya. Kalau misalnya gemuk atau obesitas diturunkan secara perlahan. Kalau yang kurus sekali, katakanlah seperti beratnya di bawah 40, ya, segera dinaikkan. Ya, sudah berapa? 40-an, 50-an ya? Saya 55. Itu normal, 55 normal ya kan? Kira-kira seperti itu. Ya. Ya, jangan sampai di bawah banget. Di bawah itu sangat pengaruh banget terhadap metabolisme. Ya, terlalu kurus juga tidak baik, terlalu gemuk juga tidak. Terutama kalau kurus juga metabolisme terganggu banget. Oh gitu. Ya, jadi banyak hormon yang kurang, itu sehingga akhirnya ya bisa seperti itu. Ya, jadi prinsipnya adalah pertahankan seideal mungkin. Pertahankan seideal mungkin. Kemudian makan betul-betul yang baik, yang bergizi. Ya, terus kalau buat yang suami, kalau merokok, kasihan istri juga kena rokok aja, asam rokok aja. Bapak-bapak harus stop merokok gitu kalau ya, ada itu. program hamil. Ya, karena sangat-sangat mempengaruhi sperma. Nah, baik dokter, keren. Masya Allah, tema kita hari ini sangat menarik sekali. Dokter, boleh dong closing statementnya sebelum untuk materi kita hari ini, dokter? Ya, baik. Pejuang garis 2. Pejuang garis 2. Sahabat Adiatma, apabila pengen hamil, kemudian ada gangguan hormonal, gangguan endokrin, ya, segera dikonsultasikan. Misalnya ada gangguan haid, yang itu paling sering kita dapatkan. Ya, maka segera berkomunikasi, kita akan perbaiki hormonalnya. Ya, biasa kita akan perbaiki selama 3 bulan. 3 bulan biasa dia akan kembali normal kembali. Nah, kemudian kita coba dengan hamil secara spontan. Hamil secara spontan, ya. Nah, itu coba hamil spontan. Kalau juga tidak ada keberhasilannya, maka kita lakukan screening. Ya, biasa saya melakukan ini dari awal screening. Jadi USG abdominal, USG transvaginal, satu lagi adalah dari suami analisa sperma. Ya, nah kalau itu bagus semuanya, insya Allah kita bisa segera hamil secara spontan. Kalau misalnya kesulitan juga, kita bisa melakukan dengan namanya inseminasi. Inseminasi tidak terlalu besar biayanya dibanding dengan bayi tabung. Ya, jadi kalau ada gangguan seperti itu, segera komunikasikan dengan saya di sini di Rumah Sakit Adiatma, ya, atau dokter kandungan yang fertilitas endokrin reproduksi, ya, sehingga pejuang garis segera bisa mendapatkan anak. Amin ya Allah. Terima kasih banyak dokter untuk ilmunya yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga diskusi tentang hormon kacau, promil mandek, kenali masalah endokrin ini bisa membantu para pejuang promil memahami bahwa keberhasilan program hamil tidak hanya bergantung pada organ reproduksi, tetapi juga keseimbangan hormon yang seringkali luput dari perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang garis 2. Salam Adiatma.